Sobat Rimba, Silva di sini di Kota Santri akan mengabarkan kebaikan dari hutan melalui podcast Cerita Angin. Halo Sobat Rimba, gimana kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi di podcast Cerita Angin. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua KTH Kepuh, ya Pak Wagisan. KTH Kepuh yang di tahun 2022 alhamdulillah sempat meraih prestasi menjadi juara 1 di Lomba Wana Lestari kategori kelompok tani hutan tingkat nasional ya Pak. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol langsung aja ya, gimana sih sukses story-nya KTH Kepuh ini bersama dengan Ketua KTH Pak Wagisan. Assalamualaikum Pak Wagisan. Waalaikumsalam. Saya Silva, Bapak. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak soal perjalanan KTH Kepuh dan sukses story-nya tentunya Pak, karena kan sudah salah satunya mencapai prestasi itu ya Pak, tingkat nasional juara 1 nih KTH Kepuh. Mungkin bisa dijelasin Pak, kenapa Pak waktu awalnya kok bisa dibentuk KTH Kepuh di Jombang ini Pak? Awalnya kita membentuk kelompok tani hutan Kepuh itu ya latar belakangnya melihat kondisi alam yang dulunya itu rimba, dengan adanya penjarahan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab itu kan hutan itu menjadi gundul. Jadi sehingga kita prihatin lah untuk melihat hutan yang tadinya lebat, sehingga kita bersama masyarakat mengajak untuk menanami hutan-hutan itu. Yang kita tanam yaitu salah satunya yang bernilai ekonomi, seperti durian. Di sini yang dominan durian, juga ada jengkol, juga ada kemiri, juga ada alpukat, juga ada pete. Akhirnya kita rawat itu, berikutnya akhirnya ada pembentukan KTH itu untuk penyelamatan berikutnya. Jadi hutan yang kita lestarikan ini jangan sampai dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti dulu. Harapan kita seperti itu, karena kalau kita pribadi yang yang bertindak otomatis kurang kuat. Akhirnya kita membentuk kelompok itu untuk menguatkan. Jadi kalau kelompok itu lebih kuat, karena dulu masyarakat itu KTH-nya masih 15 orang sekitar, sekarang sudah menjadi 40 orang. Dan dengan KTH ini masyarakat betul-betul bisa menikmati hasil ekonomi yang dari hutan. Jadi menguatkan dan melestarikan ya Pak. Awalnya 15 orang anggotanya, sekarang 40. Terus Pak kegiatannya itu apa aja KTH Kepuh? Untuk kegiatan kelompok kami itu selalu memantau hutan itu jangan sampai rusak, juga menambah tanaman-tanaman yang dimana perlu kita tanam. Juga nggak kalah pentingnya juga melestarikan sumber mata air, di mana kawasan sumber mata air itu juga di lingkungan itu kita tanami pohon-pohon supaya debit mata air itu nggak sampai mengering. Ternyata bisa kita nikmati manfaatnya ini sudah puluhan tahun. Dengan adanya kita konservasi itu, dampak debitnya air ini nggak akan kekurangan seperti itu. Tapi kemarin itu ada kebakaran gunung, itu ada dampak sedikit merosot sumber mata airnya. Itu dampak dari kebakaran itu. Makanya saya terlalu mengingatkan kepada warga masyarakat terdekat, jangan sampailah membakar hutan atau merusak hutan, karena sama halnya merusak semua kehidupan. Kalau anggota kelompoknya sendiri Pak, asalnya dari Jombang terdekat atau gimana Pak komposisinya, tentang gendernya itu perempuan sama laki-laki, perbandingannya berapa itu Pak? Dulu itu cowok-cowok, akhirnya dengan meningkatnya itu akhirnya seperti kepala keluarga saya itu istrinya diajak. Jadi ada keterlibatan perempuan juga ya? Jadi anggotanya sekarang juga bapaknya, juga ibunya. Yang ibunya bahkan sekarang ini membudidaya salah satunya hasil dari hutan, seperti hasil-hasil seperti gadung itu seperti palawija yang dibuat makanan itu, jamu-jamu itu ibu-ibu seperti itu. Tadi tidak hanya merawat hutan saja, tapi ibu-ibu bisa menambah nilai ekonomi seperti itu. Mengolah hasil hutan juga ya Pak ya? Nanti kita bisa lihat ya Pak monggo nanti. Jadi realitasnya nanti lihat di sana. Iya, yuk Sobat Rimba, nanti kita tunggu lihat produknya apa aja dari KTH Kepuh yang diolah langsung sama ibu-ibu KTH Kepuh.
Iya, Pak Wagisan. Tadi kan salah satu kegiatannya itu pelestarian sumber mata air nih. Iya. Ya, itu kegiatannya apa aja Pak biasanya Pak yang dilakukan sama Pak KTH Kapti? Kalau di sumber air itu kita mengantisipasi kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 1 bulan, mungkin ya tinggal melihat situasi dan kondisi kawasan mata airnya itu supaya tidak sampai keruh kalau musim hujan. Nah, di sekitar itu juga perlu kita tanami tanaman-tanaman yang rimba untuk menambah debitnya air ini supaya tidak mengering. Biasanya jenis apa Pak yang ditanam? Kalau bahasa kerennya itu ficus, tapi kalau di sini namanya pohon ibrik. Nah, pohon ibrik sama pohon kowang itu salah satunya juga bendo sama gondang itu untuk menambah debit air itu luar biasa. Itu dari realitas. Jadi kita ngomong itu karena sudah membuktikan gitu. Jadi menanam jenis-jenis ficus beringin-beringinan gitu sobat rumah. Iya. Terus Pak, saat melakukan kegiatan gitu pernah ada kendala nggak sih Pak? Sebenarnya kendala itu dari awal sampai sekarang pun ya tetap ada. Ada ya. Bahkan saya sebelum kerjasama dengan LH, dengan CDK ini selalu ada sampai sekarang pun, walaupun didampingi masih ada. Nah, itu sebenarnya masyarakat ini sebenarnya loh ya sudah sadar, menurut pengetahuan saya sudah sadar. Karena apa? Dia juga ikut ya artinya merusak karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab ini kan. Jadi mereka balik akhirnya Jawa ini wani loh. Jadi prihatin kita di situ, di kendala. Nah, ini saja umpama kita nggak bentuk kelompok, kita nggak peduli. Hutan yang seperti kemiri sudah habis, hancur. Realitas saya nggak apal-apal. Ada yang berkali-kali saya kadang-kadang itu marah-marah ya, pohon miri ditebang orang yang tidak tanggung jawab ya. Itu kan merusak lingkungan, buahnya kan bisa dimanfaatkan masyarakat awam ya, masyarakat kecil bisa dari kemiri, bisa dijual. Janda-janda yang fakir barangkali menambah nilai ekonomi sosial kita kan seperti itu. Walaupun kita tidak membantu uang secara langsung, tapi demi masyarakat, bangsa dan negara bisa menikmati hasil seperti itu kan, itu namanya amal jariah. Jadi adanya penebangan liar. Iya, itu tadi. Tapi sekarang kita tetap getol untuk mengawasi itu. Bagaimanapun kelompok kita tetap kita ajak jangan sampai dirusak kembali. Karena hasilnya luar biasa, bukan biasa. Ya kemiri itu setiap hari itu puluhan juta itu hasilnya dari hutan. Ibu-ibu yang cari kemiri di situ. Nanti panjenengan kalau tidak percaya, mari kita lihat di ibu-ibu yang punya kemiri itu. Tanya, kalau 1 kilo kupasan 35.000, kalau 2 kilo 70.000. Orang nggak punya suami, istilahnya janda punya anak, nggak ada yang nyariin nafkah, cari kemiri saja ditukarkan beras bisa menghidupi anaknya ini. Harapan saya seperti itu. Betul Pak. Oke. Setuju. Terus Pak, apa namanya, ada kiat-kiat atau upaya dari KTH ini pengawasannya gimana Pak? Supaya nggak ada penebangan liar itu, ada patroli atau apa gitu? Ya kelompok kita kan banyak, jadi saling mengawasi. Jadi salah satu itu kadang nggak berani frontal seperti saya ya, seperti sampean ya di anggota saya. Kalau ada orang rusak, sampean ngomong saya. Itu yang merusak gitu. Kalau saya berani langsung, berhadapan berani. Dan karakter manusia kan beda-beda. Seperti itu anggota kita sih. Kebanyakan nggak berani langsung, tapi ngomong sama kita. Kalau pada saat ini Pak, yang pelestarian sumber mata air, ada kendala apa Pak yang dialami sudah ini? Yang sudah ada kendala apa gitu Pak? Apa kendalanya di sumber mata air di sekitarnya itu, ya itu tadi kendalanya kadang-kadang orang nggak tanggung jawab. Jadi ada pohon yang bagus dicuri. Tapi sekarang sudah 70% bisa kita atasi. Kalau terkait pendampingan sendiri, KTH Kepo ada pendampingan dari mana aja Pak? Kalau KTH Kepo itu pendampingannya banyak, juga ada dari LSM, juga dari Dinas Kehutanan CDK Nganjuk, juga dari Dinas Lingkungan Hidup, salah satunya seperti itu. Makanya anggota kita juga sekarang ini merasa ada angin lah, dari artinya dulu itu kayak nggak ada pendampingannya kan, masih ragu-ragu ya. Dan sekarang sudah ya itu tadi mendapat angin dengan adanya pendampingan seperti itu. Jadi
umpama kendaraan berjalan ini lebih kenceng. Oh iya, terbantu ya Pak ya. Oh iya, jadi selain melibatkan masyarakat juga ada Iya, peran pemerintah juga ya dari Pak. pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam berkegiatannya KTH Kepuh ini ya Pak ya. Nah Sobat Rimba, akhirnya nih kita ke produk-produknya KTH Kepuh ya. Yuk kita review kali ya Pak Wagisan ya. Ya, Ada apa aja nih Pak produknya KTH Kepuh? ini ada Kopi ya? Kopi Oh iya, Excelsa. Excelsa, jenis Excelsa. Terus ini Robusta. Terus ada apa lagi nih Pak? Ada madu. Oh iya, Produksi madu ini ada madu. madu. Ada Kepuh juga produksi madu tawon liar Oh iya. dari hutan rimba. Oke. Ini penjualannya gimana nih Pak selama ini? Ya lancar-lancar Kalau saja. Ini 60.000 satu botol Oh ya, 60.000 ini. ya. 60.000. Terus ada apa lagi nih Pak? Ini jain. Kencur ya. Kencur. Oh ya, bubuk kencur, ada kunyit. Terus jamu gepyokan. Ini semuanya diproduksi sendiri nih Pak sama KTH Kepuh. Iya, ini yang memproduksi ini ibu-ibu. Jadi hasil-hasil dari hutan yang diproduksi oleh ibu-ibu untuk nambah nilai ekonomi. Jadi Iya. bapak-bapaknya juga apa ya, melestarikan hutan, juga ibu-ibunya ikut andil. Jadi ikut melestarikan juga dengan cara menanam palawija seperti ini. Ya apa ya, di bawah tegakan ya Di Pak bawah ya, tegakan. hasil hutan bawah tegakan diolah sama ibu-ibu anggota KTH Kepuh. Jadinya ini dijual per ininya toplesnya 25.000 ya Pak ya. Selama ini penjualannya ada apa, pemasarannya via online atau gimana Pak, atau dari mulut ke mulut gitu? Hanya dari mulut ke mulut. Oh. Artinya kalau ada tamu banyak gitu. Oh gitu. Belum online. Belum ke online ya. Tapi setiap ada tamu banyak ini disiapin, tapi ternyata sampai sekarang pun laku. Oh ya. Jadi belum merambah ke online pun alhamdulillah Iya, iya. udah laku ya Pak, udah mulai ini ya, nilai ekonominya meningkat ya Iya, masyarakat. iya. Kalau kopinya sendiri Pak ya dari sini juga Pak, dari Iya. Wonosalam juga. Iya, ya dari hutan ini. Oh Itu tadi seperti di hutan. iya, Excelsa semuanya ini. Excelsa semua. Rebusannya juga dari Iya, sini. ada. Ada. Oh iya. Kalau ini dijualnya berapa Pak per ininya? Packnya? 30. Oh 30.000 tuh 150 gram. Jadi KTH Kepuh ini nggak cuma memperhatikan sisi ekologinya aja, kayak tadi pelestarian sumber mata air gitu, nggak cuma sisi ekologi, ternyata juga meningkatkan sisi ekonominya juga ya Pak ya. Masyarakat pun jadi menambah ya, bertambah kesejahteraannya. Salut sama KTH Kepuh. Nah, ayo Sobat Rimba, kita dukung produk lokal dengan cara membeli produk-produk salah satunya yang diproduksi oleh KTH Kepuh. Di sini ada kopi, ada jamu bentuknya bubuk ya, terus ada madu juga, bisa kita beli langsung. Kunjungi KTH Kepuh di Dusun Mendiro, Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam. Jangan lupa ya, di Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Kunjungi langsung dan beli produknya dari KTH Kepuh, atau bisa juga kunjungi Instagram KTH Kepuh ya Pak. Iya, jangan lupa. Nah, Pak Wagisan, sekarang kita pengen tahu nih Pak, prestasi apa yang sudah diraih sama KTH Kepuh. Boleh disebutin nggak Pak, apa aja yang udah diraih? Kalau prestasi masalah penghargaan ini banyak sekali. Dulu di tahun 2011 kita mendapat penghargaan penyelamat hutan tingkat ya nasional gitu. Jawa Timur tingkat Jati. Ya, tingkat provinsi ya. Mungkin nomor 2 itu kemarin dari tentang perintis. Terus akhirnya juga lomba-lomba tentang duta mata air, kita juga mendapatkan juara 3 di Surabaya. Terus akhirnya juga di KTA ini mendapatkan prestasi juga dari kabupaten, dari DKK Nganjuk, juga dari provinsi, juga dari tingkat nasional yang seperti ini, tingkat nasional. Oh ini apa ya? Iya. Terbaik 1 tingkat nasional, Lomba Wana Lestari tahun 2022. Kalau ini
dari provinsi. Oh iya, juara 1 tingkat provinsi kategori kelompok tani hutan. Luar biasa banget Pak prestasinya, sampai udah dapet nasional loh Pak. Iya. Tetap semangat pasti Ya, ya, Pak ya. tetap semangat. Malah makin semangat ya Pak kayak gini ya, bukan berarti langsung berhenti gitu ya kalau udah dapet. Tidak hanya sekedar formalitas, tapi kita kerja itu. keras. Jadi jangan cuma formalitas, harus benar-benar kerja keras Sobat Rimba, kayak KTH Kepuh. Mantap. Oke Pak Wagisan, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi tentang perjalanannya KTH Kepuh sampai ke pencapaiannya prestasi-prestasinya KTH Kepuh, kira-kira ada nggak nih Pak yang mau Bapak sampaikan ke Sobat Rimba yang ada di rumah ataupun dimanapun? Pesan-pesannya ke Sobat Rimba ada Pak? Ada sedikit. Kalau saya pesan-pesan kepada Sobat Rimba, juga kepada semua masyarakat, marilah kita melestarikan alam ini bersama-sama, juga kita peduli menanam dan jangan sampai merusak alam ataupun merusak tanaman, karena merusak satu tanaman sama halnya merusak semua kehidupan. Kalau kita menghidupi satu tanaman sama halnya menghidupi semua kehidupan yang ada di bumi ini. Itu pesan saya. Merusak satu tanaman sama dengan merusak seluruh kehidupan. Jadi yuk sama-sama kita lestarikan hutan Sobat Rimba. Salam lestari.
Oke Sobat Rimba, terima kasih telah menyaksikan podcast Cerita Angin episode KTH Kepuh. Semoga kebaikan-kebaikan dari hutan dapat memberikan inspirasi bagi Sobat Rimba dimanapun berada. Jangan lupa kunjungi Instagram KTH Kepuh, Kelompok Kepuh, dan juga jangan lupa kunjungi Instagramnya CDK Nganjuk, @cabin kehutanan Nganjuk. Sobat Rimba bisa kirim kritik saran terkait podcast kita, podcast Cerita Angin. Sampai jumpa, salam lestari.